Halo teman-teman Haryoto, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, saya ingin memasang modul voltmeter di motor Honda Scoopy. Nah, ini modul voltmeter yang saya beli. Mereknya adalah Rizoma. Yang saya miliki ini sekarang hanya bisa satu mode untuk membaca tegangan aki atau voltmeter saja, bukan yang 3-in-1 ya. Karena menurut saya 3-in-1 itu mubazir di Scoopy yang baru ini, karena 3-in-1 itu biasanya yang pertama ada jam. Nah, untuk jam itu sudah ada ya di speedometer Scoopy. Yang kedua itu biasa termometer. Menurut saya termometer di motor kurang berguna ya, karena kan dia membaca suhu outdoor sekeliling motor. Dan yang ketiga baru voltmeter. Jadi menurut saya yang satu mode saja sudah cukup untuk di Honda Scoopy yang baru ini ya, karena dia membaca tegangan aki, dimana tegangan aki yang ideal itu untuk sekedar informasi sekitar 12 sampai 14 volt. Kalau sudah di bawah 12 volt itu artinya aki sudah perlu dicas, sudah soak ya, tegangannya itu di bawah standar. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Ikuti terus langkah-langkah di video ini. Teman-teman, di sini saya akan buka dulu apa aja yang didapat di dalam kemasan voltmeter ini. Tampilannya seperti ini ya. Biasa saja karena dia satu mode membaca voltmeter. Nanti tampilannya berupa angka. Dapat kabel tis sama baut buat instalasi pemasangan di motor. Dan yang kedua dapat modul voltmeternya. Ini ada tulisan ICC, mungkin tipe atau mereknya. Dan nantinya di sini angka, ini volt, disingkat V, satuannya tegangan ya. Voltmeter tulisan di bawahnya. Ya. Ini cukup ringan, jadi dipasang di daerah stang motor ya. Kalau di Honda Scoopy gampang, nanti tinggal di kabel tis aja. Ini kabel tisnya juga dapat di dalam kemasan, tinggal kiri kanan dan ditempel di setang sebelah kanan. Dan untuk kabelnya ini ada satu kabel yang di dalamnya terdapat dua kabel kecil, merah dan hitam. Yang merah ini nanti disambung ke arus positif aki, yang hitam ini disambung ke arus negatif aki atau ground. Rencana saya, merah ini akan saya sambung ke arus lampu senja ya, atau ring bulat. Yang hitam ini akan saya sambung ke arus negatif untuk headlamp, lampu depan. Ya, jadi nantinya rencananya akan dipasang di stang sebelah kanan seperti ini. Kabel tisnya tinggal melingkar aja di stang. Untuk kabelnya dimasukkan, diselipkan seperti waktu itu pemasangan modul hazard ya, tombol hazard ini ke dalam sana dan menuju ke bawah, ke dalam sini. Jadi arus positifnya nanti akan saya ambil dari lampu yang ring ini, ring bulat. Nanti kabelnya akan saya kasih lihat untuk arus positif dan negatifnya. Pertama-tama saya akan buka dulu si bagian depan ini. Ini mungkin kali keempat saya buka ya, bagian depan ini. 3 kali pertama itu saklar headlamp ya, ini. Terus hazard, tombol hazard. Dan yang ketiga itu saya pasang DRL, ganti bohlam. Sama ada satu lagi, saya pertama kali dapat motor ini turun dari dealer, saya juga sempat ganti lampu sen LED dulu, baru saya ganti modul DRL, mode DRL ini, lampu mode DRL. Jadi sudah 5 kali ya. Seperti biasa ada 3 pasang. Pertama baut pakai obeng plus, yang kedua plat nomornya harus dicopot beserta bracket. Dan yang ketiga itu kancing di bawah ya, kancing di bawah sini. Nah, kancing ini tinggal dipencet aja bagian tengahnya lalu ditarik keluar. Jadi saya akan buka dulu ya teman-teman. Nanti kabelnya akan saya kasih lihat.
Teman-teman, di sini bagian depan atau cover headlamp udah saya buka. Setelah dibuka ada dua soket yang perlu dicopot, yang warna hitam dan warna putih. Headlamp ini dari lampu utama, proyektor dan lampu senja. Yang putih ini lampu sen. Jadi ini dua klip merah ke tombol hazard, dua klip merah lagi di sini ke lampu sen depan untuk mode DRL-nya. Video tutorialnya udah pernah saya bikinin juga, silahkan dicek di channel YouTube ini. Sekarang mode voltmeternya akan saya masukin dulu kabelnya lewat stang sebelah kanan. Oke. Jadi di sini ada lubang, saya masukkan dulu dan akan saya tarik dari depan. Oke, karena di sini kabelnya kurang panjang, saya akan sambung menggunakan kabel tambahan. Kabel merah pakai kabel merah, kabel hitam pakai kabel hitam. Jadi ketahuan ya plus minusnya. Teman-teman, di sini kabel dari voltmeternya sudah saya perpanjang pakai kabel tambahan warna merah dan warna hitam sesuai warna originalnya. Merah ini nanti disambung ke arus positif dan hitam ke arus negatif. Di motor, arus positif dari lampu senja itu warnanya ini, coklat strip hitam. Tempat saya ngambil arus positif buat DRL juga ya. Nanti kabelnya akan ditambah klip satu lagi. Untuk arus negatifnya itu kabel hijau strip putih ya. Jadi kabel merah ke kabel hitam strip coklat, kabel hitam dari voltmeter ke kabel hijau strip putih. Teman-teman, di sini saya penyambungan pakai klip jumper merah biar nggak perlu kupas-kupas kabel yang beresiko nanti kabelnya malah putus ya.
Jadi pakai klip ini selain lebih aman, lebih mudah juga, penyambungannya juga lebih rapi dilihatnya. Jadi ini kabel merah disambung ke kabel hitam strip coklat. Kalau di Honda Scoopy ya, ini warna kabelnya seperti ini. Ini kabel lampu senja. Jadi tinggal dimasukin kabelnya, dan lalu ketika sudah mentok, dijepit pakai tang. Begitu juga yang arus negatif, kabel hitam dari voltmeter disambung ke kabel hijau. Nah, ketika perkabelannya sudah seperti ini ya, besinya sudah rata, ini ditutup klipnya. Begitu juga yang arus positif. Oke, jadi rapi, nggak perlu pakai isolasi lagi. Dan ketika motornya di kontak on, ya ini udah kontak on, voltmeter nyala, menunjukkan angka 12,6. Ya, ini saya belum gantung, tinggal digantung di sini. Oke, jadi kabelnya simple ya, tinggal disambung ke arus positif dan arus negatif. Sekarang biar rapi, saya akan kasih selang spiral di kabelnya ini. Biar kabelnya terlindungi juga. Teman-teman, di sini instalasinya sudah selesai. Saya udah kasih selang spiral juga ini ke atas barengan sama selang spiral menuju tombol hazard. Jadi ini selang spiral si voltmeter. Ada kabel merah dan kabel hitam menuju ke kabel lampu senja arus positif dan arus negatif. Jadi kabel merah atau arus positif dari voltmeter ini disambung ke kabel hitam strip coklat. Untuk yang kabel hitam, arus negatif dari voltmeter disambung ke kabel hijau strip putih. Simple ya. Ini saya pakai clip jumper, sebenarnya pakai teknik kupas kabel juga nggak apa-apa, cuman pakai clip jumper yang saya katakan tadi lebih rapi dan lebih mudah. Jadi ini biar rapi juga pakai selang spiral biar aman menuju ke atas. Ini saya kabel tis bareng selang spiral si tombol hazard. Di atas di sini pun saya kabel tis. Di sini ya, ini kabel tis warna hitam. Kalau tampilan dari dashboard dari arah pengendara seperti ini. Ini saya juga udah kabel tis ya ke tiangnya, tiang stang ini. Ada 2 kabel tisnya, dapat dari pembelian modul voltmeternya. Seperti ini. Jadi kalau saya nyalakan kontak on, nah dia nyalanya seperti ini. Ada animasinya, lalu baru menunjukkan angka tegangan aki atau voltnya berapa. Ini 12,7 volt. Berarti masih normal ya, karena yang saya katakan tadi 12 sampai 14 volt itu normal. Ketika mesin menyala juga nanti voltmeter ini akan berubah-berubah antara range 12 sampai 14 volt tersebut. Jadi saya sekarang mau rapikan dulu, saya pasang untuk cover depan. Nanti saya share ke teman-teman hasil akhirnya seperti apa. Teman-teman, di sini saya udah pasang kembali cover depannya. Plat nomor juga udah saya pasang, ada 3 pasang baut sama klip atas plat nomor sama di bawah kancing juga udah saya pasang. Untuk tampilan voltmeternya seperti ini. Saya letakkan di stang sebelah kanan karena sebelah kiri sudah ada saklar dari headlamp yang proyektor ya. Saya letakkan di sebelah kanan. Ini saya pilih yang warna biru biar dia senada sama ini ya, speedometernya ada rona-rona birunya. Kalau yang tipe stylish ini.
Ketika dinyalakan, nah seperti ini, 12,4. Ini masih normal ya. Selanjutnya kalau mesin dinyalakan, dia akan naik. Jadi wajarnya kalau mesin nyala itu sekitar 13 sampai 14 volt. Mungkin sesekali 12 volt itu juga masih wajar. Nah seperti ini ya, kalau mesin nyala dia naik turun, fluktuatif, dan ini normal. Jadi dia berubah-ubah sesuai dengan tegangan aki aktual. Oke, jadi kalau mesin mati juga dia ikut mati. Dia ikut kontak on ya. Jadi ketika kunci kontak on, dia otomatis menyala dan menyajikan informasi tentang tegangan aki. Jadi teman-teman, saya kira tutorial kecil kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video di masa mendatang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.